Tetapi kalau orang nanya, Bang Mongol kenapa Bang Mongol hidupnya santai? Di satu sisi orang tahu Kang Mongol adalah pengikut Kristus sejati. Tetapi di sisi lain orang melihat Kang Mongol ikut acara penelusuran dunia gaib gitu. Orang kok kayak bertolak belakang? Enggak bertolak belakang teman-teman. Selama saya enggak kesurupan, is everything good for me. Jadi kalau orang, enak ya Kang Mongol, iya bener enak. Apalagi ada yang, Kang Mongol sekarang diberkati Tuhan ya. Kayaknya Enggak teman-teman, untuk mencapai level seperti saat ini, Kang Mongol melewati fase yang berat. Jangan lihat, Kang Mongol enak jadi artis stand up komedi termahal. Tetapi sebelum menjadi stand up komedian termahal, Kang Mongol harus hidup di jalanan. Kang Mongol berapa kali ditawarin untuk menyangkal Kristus. Bahkan sampai dikasih modal buat buka usaha. Saya bilang enggak. Kalau ditawarin pindah agama, udah berapa kali. Jadi kalau orang bilang, bagaimana Mongol, santai aja. Kekristenan mengajarkan kita belajar banyak hal jujur. Saya dulu belum tahu banyak hal. Tetapi setelah saya bergaul dengan banyak orang, saya punya mentor rohani seperti Bunda Hana, Pak Mongol harus ganti jadi Elohim. Kenapa Bunda? Begini. Mau belajar. Dan day by day saya harus belajar. Tidak lagi menggunakan ini. Sekarang harus ganti dengan Elohim. Kalau susah pakai Bapa Sorgawi. Jujur. Kami artis. Kadang-kadang kalau terlalu saklek kami gak bergereja. Gitu. Jadi ngadepin hidup bagaimana? Santai. Apa yang kamu mau lakukan untuk bisa bertahan jadi anak Tuhan sampai hari ini? Saya belajar banyak loh teman-teman, serius. Kalau orang mau bilang, Mongol kenapa nggak operasi muka? Jangan, Tuhan taunya begini. Jangan takutnya saya jadi Lee Min Ho ditabrak bajai meninggal. Saya langsung tanya, Tuhan kenapa Mongol mati? Tuhan, lu Ngol, ya ampun gua lupa. Tahu nggak gua kan jelek, kenapa jadi cakep? Jadi syukuri aja. Kenapa Kang Mongol pernah bilang Bunda Hana adalah ibu rohani Mongol? Karena memang beliau sebagai ibu yang care banget sama anaknya. Dia bilang, Ngol, ingat ada masalah, masuk ruang doa, bertekuk lutut dan berdoa. Gak usah cerita sama orang. Bener. Karena kalau kita cerita sama orang, terus ternyata dia bagian dari Amsal 20 yang bocor mulut, habis cerita kita. Oke, Roma 12 ayatnya yang kedua kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi kita disuruh ngapain? Jangan menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Tapi kita fokusnya kepada Elohim. Kalau kita mau menjadi orang-orang seperti orang dunia, orang dunia hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Orang dunia hidupnya penuh dengan apa? Kalau nggak kekhawatiran, kecemasan. Santai aja. Orang yang hidup dalam Tuhan, Alkitab berkata tidak akan pernah meminta-minta. Jadi kita jangan kayak orang dunia. Orang dunia, saya kalau ngikutin orang dunia Pak, saya nggak mau diundang YHS. Kecil bayarannya. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, is everything under control. Karena kita orang Kristen, kita punya Yesus yang dahsyat. Kita punya juru selamat yang sejati. Anak muda yang hadir hari ini, jangan seperti orang-orang dunia yang bagaimana? Yang terlalu ribet dengan hidupnya. Saya menikmati hidup dengan indah. Yang penting ada norma dan hukum yang saya taati. Ngomong gak dugem, udah tua. Aku sementara geheng-geheng, tato bibir pecah. Gitu. Dan itu saya suka bilang di gereja, ayo teman-teman kalau lagi ibadah, lagi pujian penyembahan, jangan sama kayak ayam ketelan karet. Tapi kalau nonton Suju, Blackpink, begini. Anak muda pikir giliran buat Tuhan.
Sama aduh haleluya. Giliran nanti so stroke baru menyanyi. Di saat engkau sehat gak mau nyanyi buat Tuhan. Nanti semua dekat mati baru. Jadi menikmati hidup santai. Jangan seperti orang dunia. Yang kedua apa? Munafik. Terlihat holiness. Sial. Pas kita lewat diomongin. Kayaknya cincinnya palsu ya. Aduh haleluya. Banyak begitu Pak. Terlihat. Jadi jangan ada kemunafikan. Ya enggak. Nikmati hidupmu dengan indah. Yang penting ada norma hukum dan agama yang menjadi basic kita untuk melangkah. Karena hidup ini bawa santai. Jangan dibuat ribet. Kita anak muda berlakulah sebagai anak muda. Tetapi tetap hukumnya hukum Kristus yang kita jalani. Lu mau pakai celana robek silakan. Kalau mau pakai celana bagaimana bentuknya, selama itu Anda nyaman dan tidak menjadi polemik, lakukan. Tapi kalau kamu kenapa kamu nggak pakai celana jeans robek? Acara gereja. Saya takut jadi batu sandungan. Nanti lu tahu kan dia batu acara. Terus balik lagi ke Roma 12 ayat 2 tadi. Ya kan? Jangan serupa dengan orang-orang dunia, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiran. Jadi yang perlu kita perbaharui adalah pikiran. Ingat, pikiran kita itu, otak kita itu hanya ada dua. Otak besar dan otak kecil. Satu kayak bakpao daging, satu kayak bakpao kacang. Pikiran kita smaller. Badan kita lebih besar dari pikiran kita. Tetapi kadang besarnya badan kita kalah dengan pikiran kita. Akhirnya kita mikir yang enggak. Jadi perbaharui pikiran kita. Kenapa? Jangan cuma masalah kecil. Hidup kita enggak jadi berkenan di hadapan Tuhan. Jangan cuma perkara kecil. Kita jadi enggak maju hidup kita.